Nama saya Haryono. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua kan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dulu kita membaca doa. Doa akan dipimpin oleh teman sekalian, Suci. Kebetulan Suci juga tadi datangnya lebih awal. Silakan Suci, pimpin doanya. Baca surah Al-Fatihah. Oke, anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya ini. Kalau kita mau belajar di sekolah, kita belinya di mana? Di mana? Di kantin. Kalau seumpamanya sepeda kalian rusak, di mana diperbaiki? Di bengkel. Betul, di bengkel. Itu semua merupakan salah satu wirausaha. Anak-anak sekalian, kan kita sekarang ini membutuhkan, setiap manusia membutuhkan usaha untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, anak-anakku perhatikan pelajaran hari ini. Ini menyangkut wirausaha. Siapa tahu, anak-anakku tahu usaha apa yang mungkin anak-anakku lakukan ke depan. Oleh karena itu, mohon diperhatikan ini pelajarannya. Jangan main-main. Karena kalau main-main tidak ada dimengerti. Jadi datang saya ke sekolah capek-capek tidak ada gunanya. Kalau main-main saya di sekolah. Harus perhatikan pelajarannya. Seperti itu. Oke, anak-anakku, saat ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni melalui menyimak slide PowerPoint tentang daftar riwayat hidup yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis cara membuat daftar riwayat hidup di lingkungan keluarga dengan tepat secara santun. 2. Melalui menyimak slide PowerPoint tentang daftar riwayat hidup yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis cara membuat daftar riwayat hidup di lingkungan keluarga dengan benar secara percaya diri. 3. Melalui slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis benda-benda magnet dan non-magnet dengan tepat. 4. Setelah mengamati gambar, peserta didik
mampu menyimpulkan kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan tepat dan tanggung jawab. 5. Melalui media slide PowerPoint tentang kegiatan ekspor, peserta didik dapat mengembangkan laporan informasi kegiatan ekspor dengan tepat dengan mandiri. Anak-anakku sekalian, kita sekarang akan masuk tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anakku, di sini ada beberapa gambar. Coba Anda perhatikan. Berapa? 3 yang gambar wirausaha. 1 hanya gambar membantu tentang posisi pengamatan. Yang pertama ini gambar apa ini? Yuk sama tunjuk yang pertama. Gambar apa? Coba. Buang sampah. Salah. Kurang tepat. Fotokopi, Pak. Ya, fotokopi, benar. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan buat. Oke. Yang kedua itu apa? Gambar apa itu? Potong rambut atau tukang cukur. Yang ketiga itu gambar apa itu? Gambar bengkel. Ini semua anak-anakku gambar sebuah contoh usaha yang ada di sekitar kalian. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya tukang cukur. Apa alatnya? Gunting. Apa lagi? Seperti itu jenis usahanya tukang cukur. Siapa yang produksi? Tidak semuanya, itu alatnya diproduksi di Indonesia. Bisa jadi guntingnya diimpor dari China. Bisa jadi sisirnya diimpor dari Malaysia. Seperti itu, itulah antara kerjasama dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Anakku, sekarang Bapak tanya lagi, kira-kira di dekat rumah kalian usaha apa lagi yang ada? Selain ini, coba angkat tangan. Oh, jualan. Yang keras, apa lagi? Bengkel. Coba apa? Bengkel. Bengkel. Apa, Fadil? Apa? Ada juga, karena di sini apa? Usaha jual beli buah sawit. Juga jenis usaha di sini. Nah, apa lagi? Jangan jual beli. Apa tadi? Kasih keras, nggak mendengar. Apa? Itu banyak hasil usaha di sekitar kita. Jadi sekarang Bapak akan bagi kelompok. Setiap kelompok akan Bapak bagikan LKPD untuk menuliskan jenis-jenis usaha apa di sekitar rumah kalian. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oh ya, dulunya dulu bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba disusun bangkunya supaya agak bagus. Membuat bagaimana kemarin, bagaimana cara susun bangkunya? Ya, kita yang satu ke sini. Depan. Ya, depan. Ini angkat bangkumu ya. Angkat bangku tanah. Apa sih ya?
Iya, di sini. Di sini diisi. Sekarang ada LKPD. Sekarang ini diisi di sini. Di sini. Jangan kembali kelompoknya dulu. Saya akan jelaskan per masing-masing per kelompok. Jawabannya ditulis di sini. Isi kerjasama, sama-sama. Setiap orang kerja masing-masing satu, cepat-cepat. Sekarang ini kan pertanyaannya, jawabannya di sini saja. Ya. Kenapa jauh sekali? Pakai yang ini dulu yang diisi. Yang ini. Ya. Coba perhatikan. Ini kan tugas kelompok. Yang kerja sama-sama setiap anggota kelompok bekerja. Bukan cuma satu orang yang kerja, berdiskusi. Bahwa hasil diskusi kelompoknya ditulis di situ. Jangan cuma satu orang yang bekerja nah. Sudah selesai, lama nanti selesainya. Sudah semua. Susun kembali mejanya yang rapi. Kayak tadi, kayak semua. Susun mejanya kayak semula. Mana tadi mejanya sebelum kita kelompok. Oke, karena semua sudah selesai, Bapak minta setiap kelompok ya, tadi memutus perwakilannya masing-masing. Siapa yang disuruh naik? Siapa? Kelompok 1. Tuh, naik wakilannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2 perwakilannya? Ya, kelompok 2. Bisa. 2. Ya. Utama untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Siapa kelompok 3 perwakilannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Anakku semua, kita tadi sebuah kelompok sudah memutus perwakilannya. Jawabannya sudah bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Anak-anakku, saat ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Ini gambar apa ini? Bendera. Tuh, bendera. Gambar bendera negara ASEAN. Sekarang Bapak akan minta satu orang coba untuk membaca. Coba kita Nelis. Di sini saja, kelihatan kan? Ya baca di situ berdiri. Ya.
sudah. Sekarang Nelly. Sambungannya tadi. Untuk menjalankan. Ya, selanjutnya. Andis, baca Andis, lanjutkan Andis. Kemudian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin, fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Ya, coba perhatikan anak-anakku. Coba perbaiki dulunya. Coba perhatikan semua ke depan. Perhatian. Ya. Perhatian. Ya. Coba di sini dijelaskan anak-anak. Ketika kita melaksanakan usaha, kita tidak bisa kita berusaha sendiri. Tentu alatnya ada semua di negara kita Indonesia. Maka kita membutuhkan dari negara lain. Kita melakukan impor. Misalnya tadi kita membuat usaha fotokopi. Maka mesinnya tadi kita hadirkan dari luar negeri. Dan bisa juga suku cadang untuk kendaraan bermotor. Itu masih didatangkan dari luar negeri sebagian. Tapi apa yang kita punya sebenarnya? Kita punya yang pertama sumber daya manusia, kita punya kursi, kita punya mejanya. Jadi usaha tersebut bisa kita lakukan di lingkungan kita. Oleh karena itu, negara kita menjalin kerjasama dengan sesama negara-negara ASEAN. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pertama, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai nama barang ekspor. Biasanya kekayaan sumber daya alam melatar belakangi kegiatan ekspor, terutama di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara yang memiliki melimpah batu bara dan hasil pertanian yang melebihi dari kebutuhan dalam negeri, maka sisanya kita ekspor ke luar negeri. Kita ke selanjutnya. Selain ekspor, ada namanya juga impor. Impor adalah kebalikannya tadi anak-anak dari ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Yang melakukan kegiatan tersebut seperti apa? Misalnya importir. Misalnya Indonesia itu belum bisa memproduksi barang-barang elektronik. Misalnya HP kalian. HP kalian itu masih didatangkan dari luar negeri. Alat elektronik, mesin-mesin, sebagian itu masih didatangkan dari luar negeri.
Coba sekarang di sini ada sebuah contoh wirausaha. Coba siapa bisa baca angkat tangan? Suci, coba baca Suci. Pencarian serius lihat menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar. 1,5 miliar. Kita Triliun. berdasarkan data Kementerian Perdagangan ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April 2012, nilai ekspor mencapai 21,8 juta, sekitar 1,2 triliun. Ya sudah. Dila, baca Dila. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Eropa. Oke, sampai di sini. Bapak akan jelaskan di sini. Sebentar. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil batik. Pasti semua punya baju batik kan? Siapa yang tidak punya baju batik angkat tangannya? Punya semua kan baju batik? Indonesia merupakan negara eksportir batik. Salah satu eksportir batik terbesar di dunia. Setiap tahun ekspor batik Indonesia itu meningkat. Bahkan pemerintah menargetkan pada tahun 2019 mencapai 22,7 triliun rupiah. Itu nilai cukup besar kan? Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus rajin belajar. Jangan main terus. Kita tingkatkan ekspor Indonesia. Main dari sekarang. Seperti itu. Apa yang kita bisa ekspor? Seperti itu. Ya, itu batik. Kita harus bangga dong punya batik. Bangga tidak pakai batik? Bangga. Yang keras. Bangga tidak? Bangga. Nah, bangga. Sini kita Bapak akan lagi membagi kelompok. Tapi sebelum Bapak membagi kelompok, saya meminta mulai berhitung dulu. 1 sampai 3, ulang dulu 1 sampai 3. Coba mulai dari Elis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba tadi perhatikan. Kan semua sekarang Bapak minta yang punya nomor 1 ke sebelah sini. Yang nomor 2 di sini. Yang nomor 3 di tengah. Ya, coba sekarang mulai bertukar tempat. Mana yang nomor 1, mana 2? Kita. Jadi ingat kan? Bapak sudah bagi kelompoknya. Sudah bagi kelompoknya. Kelompoknya sudah berdua dari tadi. Sekarang
dikerjakan LKPD 2. Ada LKPD 2 nya tadi. Ini dikerja LKPD 2. Ini LKPD 2. Ini LKPD 2 nya. Coba. Coba dikerja itu. Coba dikerja. Coba dikerja itu LKPD-nya, coba dikerja LKPD 2. Sama tadi cara kerjanya. Supaya enak, bagaimana? Susun lagi mejanya, bagaimana meja kelompoknya? Bagaimana tadi susunannya supaya bagus? Oh, sila-sila juga bagus sila, Kak. Iya. Kalau di sini bagus sini mejamu. Iya. Ada itu pulpen Nesta, anu Paden. Betul, pakai pulpen. Mana ada pulpen Paden? Ya. Saya sana anu. Kita sini. Kojo. Coba perhatikan. Sama cara kerjanya tadi. Kerja sama-sama, sama-sama dengan kelompoknya. Dikerja sama-sama. Ya satu orang yang kerjakan sama-sama. Tadi cara kerjanya. Setiap kelompok mengutus perwakilannya. Coba kelompok 1 siapa? Oh, Nelly, silakan Nelly, angkat kelompok 1. Oh, sana Paden senang baca. Cede-cede. Bacain nih, supaya dengar, kasih keras suaranya supaya dengar kelompok lain. Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dengan atau pemasukan dari luar negeri. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Coba perhatikan kelompok lain, perhatikan. Sekarang kelompok 2, kelompok 2. Ya sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Mana jawaban kamu? Baca. Lihat sini. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah selesai. Jawabannya sudah sangat memuaskan. Dan perlu anak-anakku ingat, kalau ada kelompok yang lain yang naik ke atas, perhatikan, jangan main. Nanti dari tahu apa yang dijelaskan kelompok lain, karena belum tentu pekerjaan kelompok itu sudah benar dan kesalahannya kurang tepat. Jadi kita juga dengar pendapatnya dari kelompok lain. Oke, dari pelajaran tadi kita tahu tentang kegiatan ekspor dan impor, di mana ekspor itu apa? Mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor, memasukkan barang dari luar negeri. Oke, saya mau bertanya sekarang.
negara kita banyak sekali mengimpor barang-barang dari luar negeri. Saya mau tanya ini apa ini? Apa? Peniti. Kayaknya lagi kurang semangat. Sebelumnya kita coba main game dulu. Coba perhatikan. Perhatikan. Saya hitungkan. Coba perhatikan dulu. Perhatikan semua dulu. Kalau saya bilang tangan 1, kaki di atas. 2 ke bawah. Itu tangan kirinya. Kalau tangan kanan 1 ke atas, 2 tengah, 3 ke bawah. Coba perhatikan dulu lagi. Kiri 1, 2. Kiri ke bawah. Kalau tangan kanan 1, 2, 3. Ulangi lagi. Jangan sama dulu. Kalau kaki 1, 2, 3 ke atas. Tangan kanan 1, 2, 3. Kita mulai. Coba sekarang kita kasih naik sama-sama tangan kanan dan tangan kirinya. Kalau Bapak bilang 1 bagaimana? Nah 1 kan begini kan? Kalau tangan 2 kanan di bawah tengah, kiri di bawah. Kita ulangi lagi. Saya hitung. Jangan cepat-cepat. Kita santai saja. Supaya kita lagi refreshing. Coba. 1. Bagaimana ke 1? 2. 3. Salah. Yang benar cuma Dila. Dila itu kalau 3, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ulangi lagi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Sekarang agak cepat. 1, 2, 3. 1. Tadi ada yang begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan 1 begini. 2, 3. Harus fokus. Itu tadi. Sekarang kita ke Bapak bilang kita sekarang semangat. Semangat. Ya, terus tetap semangat. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nanti lagi. Ini apa ini? Silakan duduk. Duduk kembali. Apa tadi ini? Peniti. Mau tahu ini peniti? Barang sekecil ini didatangkan dari mana? Cina. Barang sekecil ini didatangkan dari Cina. Kita tidak bisa bikin. Itulah gunanya kita belajar. Kita belajar supaya kedepannya barang seperti peniti tidak perlu kita mengimpor. Cukup dibuat di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana jika peniti ini didekatkan dengan magnet? Lengket tidak? Lengket tidak? Lengket. Kalau paku bagaimana? Melengket. Coba. Kalau ini? Tidak. Jadi itu magnet bisa melengket untuk apa saja yang bisa dilengketkan magnet? Besi. Semua yang terbuat dari besi bisa lengket dengan magnet. Benda magnetis dan benda non magnetis. Apa itu benda magnetis? Siapa bisa angkat tangan? Ya, Seci. Benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Betul sekali. Tepuk tangan buat Seci. Benda itu biasanya terbuat dari besi
ataupun baja. Kedua, benda non magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya tidak mengandung logam, seperti tadi pulpen kereta tidak kan? Kayu itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Coba perhatikan benda-benda. Yang pertama apa ini? Pensil. Dua. Yang keras. Tiga. 10. Ini gambar apa ini yang 11? Batu. Betul. Yang ini apa? Kaca. Betul. Tempat foto nama lainnya adalah bingkai. Sekarang tugas kalian adalah kelompokkan benda-benda tersebut. Apakah benda tersebut bisa ditarik oleh magnet atau tidak? Kerjakan dengan yang ada di LKPD tadi. Lanjutan dari LKPD 3 kalian. Sekarang coba prediksi tadi benda-benda. Bisa tidak ditarik oleh magnet? Sekarang masing-masing membuat tes riwayat hidup. Dan bagaimana itu tes riwayat hidup? Tadi yang ada namanya. Kan namanya semua beda-beda di sini kan? Tanggal lahirnya beda-beda juga. Sekarang kita coba membuat tes riwayat hidup. Saya kira seperti tadi sudah bisa semua membuat daftar riwayat hidup. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, terlebih dahulu kita kerjakan dulu evaluasinya. Soalnya 15 nomor, semua dalam bentuk pilihan ganda. Kerjakan mana yang dianggap paling mudah duluan. Semua. Ya, sudah selesai? Yang sudah selesai, kumpul di sini. Ya, sekarang semua tenang kembali ke tempat tidurnya masing-masing. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan apa pembelajaran hari ini? Coba yang tahu angkat tangannya. Ya, silakan Suci. Di sini saya di tempatnya saya bacakan Suci. Nomor 1, banyak usaha di sekitar rumah saya, yakni ada bengkel, jual beli campuran. 2, air bersih dapat ditarik oleh magnet. Ya, tepuk tangan buat Suci. Itu tadi kesimpulan dari teman kalian Suci. Kesimpulannya sudah sangat bagus. Di mana kita hari ini menekankan bahwa apa sih usaha-usaha di sekitar. Sebelum Bapak menutup pelajaran ini, Bapak mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.